Dengan bantuan rudal ATGM Kornet, pasukan terjun payung Rusia mengklaim sukses menutupi pusat kendali UAV Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 9 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan awak sistem rudal anti-tank Kornet dari Angkatan Udara Rusia meluncurkan peluru kendali dari pantai Kinburn-Spit dan menghantam pos pengamatan dan titik kontrol drone Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro. Selama pengintaian udara yang dilakukan oleh awak drone Supercam, unit Angkatan Udara mengidentifikasi sebuah pos pengamatan dan pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina. Keputusan dibuat untuk menghancurkan target. Awak sistem rudal anti-tank pasukan terjun payung artileri Kornet mencapai sasaran di tepi kanan muara Dnipro. Jelas narasi unggahan. Inilah rekaman momen granat Ukraina berjatuhan di parit pasukan Rusia. Drone yang ditempeli bahan peledak bak hujan berjatuhan ke parit berisi pasukan Vladimir Putin. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 9 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Ukraina terus berupaya mengeluarkan penjajah dari parit yang digali di tanah mereka. Granat ini dikerahkan oleh Brigade Mekanis Terpisah ke-66 Ukraina yang dinamai Pangeran Mstislav the Brave. Akibatnya, pasukan Rusia di dalam parit dikabarkan menderita luka serius. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Depot amunisi di wilayah Bryansk, Rusia yang diyakini menyimpan senjata dari Korea Utara beserta bom luncur dan peluru artileri dilaporkan terkena serangan drone Ukraina pada Rabu 9 Oktober 2024 dini hari. Andriy Kovalenko, Kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi di Dewan Keamanan Nasional Ukraina mengonfirmasi insiden tersebut di Telegram mengutip dari Kyiv Post. Ukraina akhir-akhir ini kerap menyerang infrastruktur Rusia dengan pesawat tak berawak atau drone di tengah perang yang sudah berlangsung selama lebih dari 2,5 tahun ini. Menurut Kovalenko, serangan itu menargetkan gudang senjata GRAU ke-67, Direktorat Rudal dan Artileri Utama, yang terletak di dekat kota Karachev, sekitar 114 km dari perbatasan Ukraina. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kebakaran dan ledakan di dekat Karachev yang mungkin diakibatkan oleh serangan drone terhadap depo tersebut. Media Rusia membagikan rekaman kilatan cahaya terang dan ledakan terus-menerus. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hun menuduh tentara Korea Utara atau Korut ikut bertempur bersama pasukan Rusia di Ukraina. Lebih lanjut, Kim pada Selasa 8 Oktober 2024 mengatakan sangat mungkin kalau 6 perwira Korea Utara tewas dalam serangan rudal Ukraina di dekat Donetsk pada Kamis 3 Oktober 2024, lapor media Ukraina. Kami menilai kemungkinan jatuhnya korban di kalangan perwira dan prajurit Korea Utara di Ukraina sangat besar mengingat berbagai keadaan, kata Kim dikutip dari France 24. Ia menambahkan bahwa Seoul mengharapkan Pyongyang mengirimkan lebih banyak pasukan untuk mendukung upaya perang Rusia. Sejauh ini Korea Utara menepis tuduhan bahwa mereka memasok senjata kepada pasukan Rusia untuk digunakan dalam invasi ke Ukraina. Angkatan bersenjata Rusia sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pasukan lawannya untuk bisa menghirup udara bebas.
Bagaimana tidak, serangan bertubi-tubi terus dilayangkan militer Rusia setiap harinya di medan pertempuran. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 10 Oktober 2024. Dalam rekaman tersebut, pengintai dari kelompok pasukan utara mendeteksi pergerakan dua kendaraan tempur lapis baja angkatan bersenjata Ukraina yang awaknya mencoba menyembunyikan mereka di tengah hutan di wilayah Kharkov. Setelah menganalisis data intelijen, diambil keputusan untuk menembaki kedua kendaraan tempur lapis baja Ukraina. Alhasil target dihancurkan menggunakan drone FPV, seperti yang terlihat dalam rekaman. Unit dari kelompok pasukan selatan memberikan dukungan tembakan kepada unit penyerangan, memastikan kemajuan mereka di berbagai sektor garis depan. Sebuah kelompok pengintai yang menggunakan UAV di pinggiran salah satu pemukiman di area Seversky menemukan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Awak TOS-1A Solnsepek diam-diam pindah ke posisinya berbalik dan menyerang dengan amunisi campuran termobarik 220 mm. Akibat serangan tersebut, titik tembak yang teridentifikasi hancur porak-poranda. Video yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rasia pada Kamis 10 Oktober 2024 ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Rekaman kontrol objektif serangan terhadap parit Brigade ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan dukungan kru drone FPV dari Batalion Struna Brigade Alei. Ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 10 Oktober 2024. Setelah setiap serangan yang ditargetkan oleh drone kamikaze, kelompok penyerang Rusia langsung menduduki posisi pertahanan Ukraina melemparkan granat ke arah mereka. Seperti yang terlihat dalam rekaman, kerja yang terkoordinasi dan tepat dalam setiap serangan membuat tentara Ukraina kehilangan tempat perlindungan. Peristiwa yang berlangsung di wilayah Pokrovsky ini menjadi sorotan dan mendapatkan beragam respon dari warganet. Beginilah situasi di sepanjang jalan di distrik Vesely di wilayah Kursk, di mana jalan besar tersebut seketika berubah menjadi pemakaman peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 10 Oktober 2024 sebagai hasil dari kerja UAV, artileri ATGM yang terkoordinasi serta pemasangan penghalang ranjau yang kompeten. Sejumlah besar peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Dapat dilihat dalam rekaman ada lebih dari 10 kendaraan lapis baja dan tank Ukraina yang hancur di medan pertempuran. Pejuang Rusia juga mengatakan bahwa tidak semuanya terekam dalam video. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.